Okay, it's already 5 minutes. Hello, welcome back. Okay, hai. Cek lagi ya, satu-satu Ya, ya. Miss, cemilannya belum ditelan ini. Nggak apa-apa, lanjut sambil telan aja. Nanti keselak. Oke. Mas Ahmad, ini baru join kita. Mas Ahmad, can you say something? Typing something or maybe say something? Okay, that's fine. Mbak Darwati, oke, Mbak Eka, Mbak Endang, Mbak Fitri. Mbak Fitri diam-diam baik, Mbak. Coba ya, kalau misalnya ada yang mau dijawab langsung aja ya. Mbak Ari, oke, udah kabur dari pos sapam. Mas Jimmy juga, kenapa nih Mas Jimmy? Mbak Luki lagi shift malam ya. Mbak Sini sama Mbak Utin, oke, good. Berarti ada berapa orang? Mbak Yeni nih yang nggak hadir. Okay, so let's continue our lesson. Miss, sorry, Mas Jimmy udah saya tanya tapi belum dibalas. Kayaknya mungkin masih sibuk. Okay. Terus ininya kayaknya there's something problem karena kayak mikrofonnya on off dari tadi ya. And I didn't do anything ya. Saya nggak ini. Oh gitu. I don't know why. Dia tadi mikrofonnya on, habis itu off lagi. Mungkin need to restart it. Labil ya Mbak. Okay, so we have another language point that we are going to discuss for the next for next explanation. We have past future perfect tense. Berarti dia, if we want to analyze, dia past future terus ketemu perfect. Nah, past future itu kalau mau isi sebenarnya lebih ke would. Jadi dari kan kalau present future-nya itu kan pakai will. Tapi kalau pastnya berarti dia would. Terus ini bentuk negatif kan. Nah, ada perfect. Perfect kan ciri khasnya dia pakai have succeeded. Berarti dia kata kerja ketiga atau past participle ketemu have atau has. Tapi di sini kan the program. Tapi saya nggak tahu nih kenapa dia pakai. Oh ya, betul. Karena kalau have it, program tetap kita pakai have bukan has ya. Di sini dia past future. Terus dia perfect. Berarti intinya di masa lampau would not have success. Tidak akan berhasil misalnya ya. Dia di masa lampau terus future and perfect. Tentu tidak akan berhasil gitu. Betul sekali. Jadi apa sih maksudnya past future perfect tense? Oke, functionnya. Oke, saya mau suara Mbak Ari dulu lagi. Mbak Ari, can you explain to us? Can you explain to us about past future perfect tense berdasarkan functionnya? Bisa dibaca sama give your opinion after this. Function. Okay. It is used to express the idea in the past that an action or event was predicted, planned, might, expected, or obliged. Apa sih mas? Bacanya gimana? Obligation, aja. To have been done. To have been done completely before by a certain time in the future or past, or before while another action or event happened in the future or past, regardless the fact that the idea has not been proved to be true. Past future perfect tense. Ininya sih gimana? Has been. Oh ya, nggak usah yang ini. Dijelasin ininya. Dia ada apa? Ada plan.
promise, prediction, expectation, obligation. Oke, berarti dia maksudnya apa nih Mbak? Kita gunakan ini untuk menjelaskan tentang apa ya? Kejadian Dan di masa past future perfect. ini dia berarti simply dia yang diprediksi, terus plan itu planned plan direncanakan, betul, sama promise janjikan. boleh janjikan ataupun yang di expected diharapkan dilaksanakan ya, atau telah terjadi sebelum in certain time in the future of past. Berarti dia ada berapa nih? Contohnya ada plan, rencana, promise, janji, prediksi, expectation apa Mbak? Harapan. Oke, betul. Sama yang terakhir apa nih? Obligation. Apa sih Kewajiban. Kewajiban. Sama kayak compulsory gitu ya. Obligate to have been. Ya, oke, thank you Mbak Ari. Nice explanation. Jadi sebelum atau another action yang terjadi in the future of past. Misalnya regardless, terlepas dari apakah fakta atau ide itu telah dibuktikan atau benar terjadi gitu. Maksudnya walaupun dia nggak benar terjadi, as long as itu plan atau promise atau prediksi atau ekspektasi, itu termasuk konteks kita menggunakan past future. Kembali lagi misalnya di tadi ini would not have succeed ya. Jadi dia tidak akan sukses. Kenapa? Sorry. Oh ya. Nah, salah satu penjelasannya ini ya past, present, future. Jadi dia di sini di past terus ke present, past future perfectnya itu di sini, past di tengah ke present, terus while another action or event happen in the future of past. Oke, biar lebih easier and then lebih gampang dan jelas, let's take a look on example. Ada formula or examples, misalnya ada subject use should or would. Jadi biasanya kita pakai should or would, or shall and will ya. Have plus verb TP atau past participle. Terus bisa juga pakai kata keterangan. Adverbs itu bisa jadi dia keterangan tempat, keterangan waktu. Misalnya nih ya, salah satu contohnya, I would have got up early when everyone is still sleeping. Berarti dia prediction. Maksudnya ini apa sih? Dia memprediksikan apa? Siapa aja? Ini maknanya apa nih? I would have got up early when everyone is still sleeping. Saya akan bangun pagi saat yang lainnya masih tertidur. Berarti tetap kan masih rencana. Ya, berarti dia masih rencana. Saya akan misalnya akan tetap tapi bangun. Bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Betul. Seperti kisah cinta Darwati. Seperti itu ya. Jadi ingat ya, would have got. Berarti ini got verb past participle, sorry. Terus udah kelipet-lipet udah. Terus have, terus got up. Oke. Nah, negatifnya tambah not aja, gampang. He would have not arrived by 8 o'clock tonight. Jadi prediksinya dia nggak akan tiba jam 8 malam ya, malam ini. But we shouldn't have started the meeting before the manager came. Seperti itu. Interrogatif. Ayo, siapa lagi yang baca interrogatif? Kalimatnya ini ada 2. Ayu, let's try. Mbak Utin nggak bisa, Mbak siapa? Saya lagi. Oke. Boleh Mbak Sini dulu. Mbak Sini udah okay. Udah aktif kembali atau belum? Oke,
Yang mana, Miss? Nah, akhirnya interrogatif. Yang ini interrogatif. Habis itu ini kalimatnya ya. Kalimat nomor 1, nanti Mbak Eka yang nomor 2. Interrogative, should or would, not plus subject plus have plus verb past participle plus adverbs. Oke. Should you have wait the long until you took a decision? Oke. Past perfect is obligation sentence. Oke. Artinya Perlukah kamu menunggu begitu lama untuk mengambil keputusan, untuk mengambil satu keputusan? oke. Apa Mbak tadi? Mengambil keputusan atau memutuskan aja nih kalau misalnya kita translate, memutuskan atau memberi keputusan. Kayaknya bisa ya. Iya. Mbak sini coba lengkapnya tadi gimana Mbak? Should you have? Should. Akankah? Kamu akankah? Ya, kamu menunggu begitu lama untuk memutuskan atau mengambil satu keputusan. Aduh. Iya Mbak, saya siap menunggu Mbak. Tenang saja. Ya, menunggu yang tepat itu lebih baik daripada milih yang gak tepat. Ya, betul. Berarti kalau mau dikasih sesuatu hal yang kalian nggak tahu yang terjadi atau enggak, atau misalnya apa, berarti bisa pakai ini. Nomor Udah, kalau kasih harapan palsu tuh. Oke. Lu gimana Kak, kadang baper. Lu suka baper sih. Back to laptop. Oke, back to laptop. Aduh. Itu nasihat kakak buat adik ya. Iya Mas. Betul. Number 2. Would the part. Will the party have begun when arrived tonight? Apakah pestanya sudah mulai saat kita sampai malam ini? Ya. Would the party have begun? Have begun when we arrive tonight? Prediksi kayaknya, akankah pestanya telah diadakan ketika kita sampai malam ini, kayak gitu. Begin, mulai Pak. Iya, began, began. Kayak gitu. Apakah pestanya Began. sudah Bikin mulai saat sama kita bikin, sampai? bedanya apa, Miss? Verb 1-nya Oh, itu verb 2 sama ini verb participle. Iya, betul. oke. Alright, next. Oke. Ini ya. Kalau misalnya in terms of translation, dia diterjemahkan itu mengenal konsep tenses ya. Jadi kalau di buku dia bilang kalau salah satu teknik menerjemahkannya adalah dengan cara menambahkan tentunya. Misalnya seperti itu. Misalnya tentunya tidak akan berhasil. Jadi misalnya saja prediksinya tadi would not have success, itu misalnya tentunya tidak akan berhasil. Oke. Di buku ini dia programnya tentunya tidak akan berhasil. Jadi tentunya akan, kalau dia positif akankah, kalau dia pertanyaan ya, karena kalimatnya tadi di situ negatif. Nah, berarti kalau kita pas just to review, kita pakai ada part would ketemu should, have, verb. Dia bisa diartikan in bahasa Indonesia itu tentunya, terus the rest of sentence seperti itu ya. Nah sekarang tadi udah ya, can you form your own sentences. Oke, bisa nggak buat satu kalimat menggunakan kalimat itu, rumus yang ini tadi, satu aja. Ayo. Mana Miss? Gimana? Can you form your own sentences using that pattern? Bisa buat satu kalimat untuk Membuat kalimat iya, pakai yang mana? pakai kalimat pakai rumus yang ini biar lebih jelas dan dipahami. Yang mana? Yang mana sih Miss? Yang ini past perfect. Positif. Bisa positif, bisa negatif, bisa interrogatif. Saya mau
bikin yang alay tapi butuh waktu. Bentar ya, bisa. Gak apa-apa, take your time. Yang lain ada? Yuk. Sambil lihat juga nomor 2, kita mau coba translate sentences below. Ada juga nih beberapa kalimat dari buku tentang past future perfect. Oke. Nomor 1, sambil yang lain sambil satu orang buat kalimat. Nomor 1 Mbak Darwati ya, coba diterjemahkan. Number 2 Mbak Endang. Number 3 kalau ada Mbak Sini. Oh ya, tadi udah ngomong. Number 4 Mbak Ari. Number 5 Mbak Utin. Kayak Mbak Utin udah ada kalimat nih, dia ngechat. She would have been gone to the beach by the dawn this morning. Oke. Mbak Utin mungkin nggak usah pakai been ya, jadi she would have gone to the beach aja. Tentunya dia akan pergi ke pantai pagi ini, misalnya. Oke. Karena dia nggak perlu pakai been. Coba kita lihat kalimatnya nih. Oke, langsung. Thank you, Mbak Utin, udah kalimatnya udah. Terus Mbak Utin nanti translate kalimat nomor 5 ya. Tadi nomor 1 Mbak Darwati, Mbak 2 Mbak Endang, nomor 3 Mbak Sini, nomor 4 Mbak Ari, nomor 5 Mbak Utin. Oke. Ini saya sudah. Oke, silahkan kalimatnya dulu. Oke. I could have booked that salah. Tas bag bisa pakai bag nggak sih, Miss? Kalau tas. Tugas. Tas. Oh, tas. Aku kira bilangnya task. Bag. Iya, bag. Yeah. I could have booked that bag. But I prefer to save money and wait for the new XO album. Oh, right. Jadi tentunya bisa beli tas, tapi prefer nabung ya. Beli album barunya EXO. Oke. Thank you. Welcome. Good job. EXO banget ya. Berarti Mbak Eka nggak usah terjemahin. Number 1 Mbak Darwati. Are you ready to translate number 1? Darwati menghilang. Oke. Nomor 2 dulu, Mbak Endang. Kemana perginya? Mbak Endang, hai. Ya, Min. Nomor 2, ayo. Most people would have considered the ethics of the decision quite indefensible. Sebagian besar orang akan tentunya akan consider. Terjemahannya consider juga, Miss. Menganggap. Enggak. Aku menunggu. Menganggap etika ya, Miss. Iya, betul. Etika keputusan. Iya, etika decision quite, pengambilan keputusan boleh.
Oh, pengambilan keputusan terlalu ya, Miss. Ya, Indefensible-nya tidak, itu indefensible. Defense kan pertahankan, kalau dia indefensible berarti dia defense Tidak. plus able, berarti dia tidak bisa dipertahankan. tidak dipertahankan. Iya, kayak hubungannya Mbak Eka sama Jimmy, indefensible. Hubungannya Darwati sama gebetan. Oh ya, tidak bisa, tidak begitu dapat dipertahankan ya. Thank you. Oke, Mbak Ina udah Mbak sini. Can you translate number 3? Okay, I Okay. tried. Oke. You have been unavailable in June. In any case, because of the one-day International Triangular Series, Oke. dia tidak akan berlaku di bulan Juni ini untuk persiapan, sebab satu International Triangular Series itu apa, Miss? Serangkaian triangular, berarti mungkin Oke. ini nama eventnya ya. Berarti serangkaian segitiga internasional lah, kayak mungkin berarti dia di sini kalau diartikan serangkaian kegiatan oke, internasional. bisa serangkaian kegiatan internasional. Jadi dia bisa mungkin bentuknya segitiga seri gitu-gitulah, segitiga internasional selama 1 hari tersebut. Oke, betul, unavailable. Oke. Ini juga salah satu ya, berarti kalau dia available kadang tuh berarti negatifnya negatif. Opposite-nya available berarti tersedia, berarti unavailable dia tidak tersedia atau tidak ada tidak ada. Kalau di sini dia berarti artinya tidak ada di lokasi ya. Tidak dapat. Kalau ini iya betul. Kalau ini terus able di terakhir. Terus ini kan juga in defense. Kadang juga ada Indefensible. Berarti itu kayak itu negatif ya, Miss? Iya, negatifnya. Happy kayaknya unhappy. Berarti defensible-nya itu positifnya. Opposite-nya happy, unhappy ya kayaknya. Iya ya, unhappy. Jadi kayak itu ada yang jadi dia sad tapi iya. Tapi kadang broken heart ya. Jadi ini bisa Mbak Masnya perhatikan in atau an, atau ada juga polite. Nah, impolite dia bahasa pakai I am kayak gitu ya. Number 4 siapa ya? Mbak Ari ya? Oke. Silahkan. The energy and the fullness of her this idea would have worked anywhere in my view. Oke. Energi dan truthfulness, kebenaran dari idenya Holby akan bekerja dimanapun dimanapun dalam pandangan saya. Oke, bagus. Boleh pandangan saya bisa di depan, boleh di belakang. Bekerja atau berlaku ya bisa, karena dia menjelaskan tentang idea. Oke. Tapi selain itu sudah benar semua. Oke, Mbak Ari, thank you. Mbak Utin, let me check. Dia udah jawab di Messenger. Orang-orang lain akan curiga tentang orang tua anak kembar 3 yang berkulit gelap. Oke, bagaimana? Boleh juga orang lain. Tentunya, oke kan pakai would nih, berarti tentunya merasa curiga tentang orang tua kembar 3 nih, parentage of the triples with their dark skin, dengan berkulit hitam. Oke, good job.
Thank you Mbak Utin. Thank Yes, you. number one. Oh iya, akhirnya datang juga. Yes, Silahkan. it would have been desperately unlucky for Chelsea, who deserve the point. Alright. Itu akan sangat tidak beruntung atau sial bagi Chelsea. Who Ini seharusnya deserve tadi the untuk point. ini saya penggemarnya Yang Chelsea. pantas mendapatkan poin. Oke, who deserve the point ya. Yang Oh, ini pantas sepak mendapat bola poin, ya. Kat. Oh, Chelsea. Betul, thank you. Ya benar. Berarti Coversnya Ika dah. jadi sangat unlucky tuh tidak bernasib baik, dalam artian kasarnya sial ya. Mbak Endang langsung to the point. Iya, Mbak Darwati langsung to the point sih ya. Unlucky. Sial itu. Ya, ini salah satu contohnya lagi Soalnya lah. biasanya itu dicurangin wasit, Deserve harap the maklum lah. Dicurangin wasit. Iya, Kasihan. sama MU ya. Manchester Oh, United. MU sekarang udah nggak ada apa-apanya, maaf. MU sama Arema aja kalah. Maaf, itu bukan level. Oh my god, Wah. ngomongin apa sih? Nggak Biasa bakal ngerti. arena. Football. Aku cuma ingatnya Chelsea tuh ada Frank Lampard, sekarang udah nggak ada lagi. Suami saya itu. Ya saya mah taunya Chelsea itu biru aja. Aku Suami taunya saya Chelsea itu Island. Oke. Ini ya, ingat ya, unlucky ini salah satu contohnya nih, unlucky. Oke. Nah, kayak sekarang. Nah, maksudnya tadi kan ada indefensible, ada yang negatif lagi, ini unlucky juga laki. Unlucky berarti perempuan, kan unlucky. Terus pernah ya ada yang bertanya sama saya, gimana sih menentukan antara kita pakai, kan kadang tuh terbalik tuh, ada yang pakai in lucky atau unlucky, ada atau yang pakai lucky gitu. Menurut saya personally I think kita nggak ada formula yang tepat, karena itu memang dari native bahasa Inggrisnya tersendiri. Jadi apa yang kita harus lakukan cuma bisa menganalisa sama identify, oh yang ini cocok dia pakai negatifnya unlucky gitu kan. Jadi nggak langsung desperately is not lucky kan susah, berarti dia tambahkan ini. Itu biasanya kalau kelas katanya udah mulai banyak, wordsnya, vocabulary-nya udah lumayan banyak, berarti kita bisa lihat level bahasa Inggrisnya udah lumayan. Kalau misalnya ada tes IELTS tuh, ada yang namanya tes IELTS, kita bisa nilai ini level kelas katanya di level berapa. Instead of using is not lucky, kita bisa pakai unlucky gitu. Kayak impolite, is not polite, bisa impolite, dan ada banyak lagi ya. Kayak active, deactivated, disagree, kayak gitu ya. Nah, sekarang next, sebenarnya kita bisa translate in learning activity itu, but I think it's quite clear untuk proses reportnya, karena dia tetap sama, part 2-nya sama, tapi tetap ya kita coba baca lagi dulu untuk current vaccination methods and initiatives. Siapa lagi yang bisa membaca? Satu orang dong. Yuk, mungkin Mbak Sini kali ya, tadi kayaknya baru sekali. Saya Miss boleh. Halo, boleh. Mbak Sini dulu belum ya? Abang Mbak sini aja. Ya udah. Iya, Mbak Sini dulu, nanti nextnya. Oke. Anda ditolak. Nggak ditolak. Tenang, masih banyak kok. Masih ada 20 slide. Oke, silakan. Current vaccination methods and initiative. Current U.S. military smallpox vaccination with eradication of smallpox worldwide. Vaccination Vaccination against this disease were ended. Sorry, When saya sepertinya mendengar kata-kata yang sangat tidak. enak ya. nggak apa-apa, lidah udah kelipet-lipet kan. When it was learned, With the eradication of smallpox worldwide, vaccinations against this disease were ended. When it was learned, however, that the Soviet Union had weaponized smallpox and that other countries, including Iraq and North Korea, alright. may have been able to obtain
the virus, the United States determined that it was necessary to vaccinate its force following procedures outlined in the Audi Directive. Itu dibacanya apa itu, Miss? Angkanya, Miss? Yeah, 6,205.3. 6,200.3 Immunization Program of Biological Warfare Defense. The DoD smallpox vaccination program is consistent with Food and Drug Administration (FDA) guidelines and the best practice of medicine. This program supports the national smallpox preparedness plans, but is tailored to the unique requirement of the armed forces. Under the program, DoD ensures preparedness by immunizing selected personnel. Selection is based on occupation responsibility. High priority occupation includes smallpox epidemic response teams and hospital workers and other designated forces having critical mission capabilities. For example, those forces essential to accomplishing the U.S. Central Command's mission. Okay, good job finally. Jadi kira-kira ini tentang apa, Mbak? Pembasmian apa? Pembasmian tentang penyakit cacar ya, Mas? Ya, betul. Sama yang kayak tadi. Berarti dia sekarang bahas tentang laporan tentang program pembasmian penyakit cacar di tahun 1967. Oke, yang dipandu dengan rencana rencana yang berisi pendekatan pendekatan negara apa aja sih ini? Irak, North Korea. Terus dia juga menjelaskan tentang bagaimana high priority occupation includes smallpox epidemic response dan bagaimana hospital workers, pekerja rumah sakit and other design. Oke. First having critical mission capability. Contohnya first essential to accomplishing the US. Ya, seperti itulah. Jadi isinya juga tentang report task, melaporkan tentang bagaimana program eradication atau pembasmian dari vaksin. Alright, jadi di sini sebenarnya tadi ada another ya. Dia juga salah satu language point. Another mana sih? Wait. Okay. The small box. Let me find. Okay. Sorry, I lost it. Sekarang kita continue dulu ke phrasal verb to stand. Di sini to stand maksudnya apa? Masih ingat nggak phrasal verb itu apa? Hai, masih ingat nggak phrasal verb itu seperti apa? Kita udah bahas phrasal verb juga sebelumnya. Combination of two or three words from different grammatical categories. Betul sekali. Berarti yang nggak bisa kita artikan word by word ya. Ya. Misalnya. Jadi kita harus bersama agar artinya itu iya, biar ada maknanya ya. Kita harus bersama agar kita bermakna. Mantap. Jadi di sini stand back maksudnya apa? Gimana? Stand back.
Mundur. stand back, stand down, Mundur. terus standby. Dia yang pakai stand lah. Standby apa? Biasanya kita cuma taunya standby. Siap. Siap. Siap Ya, di tempat. bersiap. Stand for. Stand out. Keluar. Keluar. Stand for. Apa? Stand Siap. for. Berdiri. Stand for. Stand for. Coba. Mendukung. Oke. Pertama kita analisa satu-satu dulu ya. Stand back or I will fire. She cry. Mundur. Oh, aku akan menembak kamu. Iya, stand back gitu ya. Bukan. Stand back or I will fire. She intends to stand down to the next selection. Stand down sama resign. Stand down ini sama-sama resign. Mengundurkan diri ya, Miss. Betul. Terus standby, Siap. Siap. bersiap. Tapi di sini kalimatnya bersiap nggak? Dukung. Ya. Stand by us berarti Supporters. mendukung. Stand by us. Ya, bisa juga ya stand by us. Aku juga baru analisa loh di sini. Oh, konteksnya ternyata standby itu bisa digunakan untuk mendukung, bukan cuma support ya. Jadi betul. Another konteksnya ternyata bisa. Stand for ini bisa memilih kayaknya ya. Bisa nggak tuh? Iya. Dipilih Memilih. karena dia ada election tuh. Mendukung juga bisa ya, Miss. Mendukung, betul. Iya, kayaknya lebih cocok mendukung deh. His term ends in 2006 when he is expected, diharapkan. Ini pasif ya. Diharapkan to stand for, diharapkan untuk mendukung di pemilihan selanjutnya ya, re-election. Gimana, Miss? Kayaknya bukan dah. Gimana? Stand for. Di Masa jabatannya kan akan berakhir pada tahun 2019. berarti dia diharapkan untuk dipilih Pilih kembali. Dapat untuk Untuk Kan dapat pilih kembali lah, bukan disupport lah. pilih kembali. dipilih kembali ya. Iya. Betul. Di Kok election. dapat dipilih kembali. Kembali. Diharapkan, expected, Ya, diharapkan. diharapkan untuk Diharapkan untuk dipilih kembali. dapat dipilih kembali. Iya, betul. Misalnya kayak Jokowi kemarin re-election. Jadi jangan mudik. Oke, lanjut. Nggak boleh. Nggak boleh dibahas. Number Iya, 5. jangan dibahas. Panas. Number 5. Iya. I'm standing. Makanya kita tuh harus belajar menganalisa kalimat kan. Salah satu contohnya itu akhirnya menimbulkan banyak interpretation. Oke. Nomor 5, lanjut. Standing Saya in. menggantikan pria yang biasanya bertugas sementara dia berlibur. Iya. Menggantikan Berarti ya, standing in itu menggantikan. Oke, betul. Menggantikan standing in. Biasanya juga berjaga-jaga tuh standby, berjaga-jaga, standing itu. Oh iya, betul. Stand out Stand out. Ya, jarang sih. Aku kita tadi ngomong press itu nggak bisa diartikan satu saja. Jadi harus dilihat kalimatnya. semuanya baru- seluruh Betul kalimat. sekali. Makanya kita selesaikan dulu kalimatnya seperti apa. Make yourself stand out from all those Pastikan people Anda who jauh, like Anda long jauh. walks. Pastikan Anda menjauh dari semua orang itu. Semua orang yang suka menyusuri pantai dan makan malam di luar. Kayaknya stand out di sini dia menjadi bintang gitu. Berarti dia from all. Pastikan Anda menjauh, Miss, stand out. Jangan bergabung. Coba kita cek ya. Kayaknya jauhkan itu di sini bisa diartikan lebih baik sih. Menjadi lebih baik. Make yourself stand out from Stand all out these itu bukannya people jangan mendekat. who Stand out. like long walks on the beach and dining out. Yang suka menyusuri pantai. Iya, kalau misalnya diperhatikan di sini dia artinya maksudnya lebih baik. Make yourself stand out berarti tampil lebih baik lah dari orang-orang yang suka Oke. itu dan makan malam di luar. Mungkin seperti itu ya. Karena di sini kita nggak bisa mengartikan konteksnya
Ya. satu betul. Oke, thank you. Number 7, the last, stand up. Nah, selain berdiri, stand up ini bisa diartikan mendukung atau menentang. Mendukung, menentang, tidak setuju. Would not even stand up, tidak akan setuju atau menentang ya, berarti tidak akan setuju, in another word, menentang, betul. Greenpeace over the dismantling of the brand Spark platform. Alright, seperti itulah yang namanya phrasal verb to stand ya. Ini hubungannya sama kalimat selanjutnya tadi. Ada kalimat sih sebenarnya di menggunakan to stand, stood up di buku ya, kalian bisa lihat. Cuma saya nggak nambahkan kalimat paragraf selanjutnya ya. Nanti bisa dibaca lagi. Terus, nah sekarang kita terakhir nih, kita akan bahas satu language point lagi yang banyak kita pakai during the text. Jadi ada beberapa di teks itu, misalnya dia pakai instead, pakai but. Nah, cuma saya coba untuk mencari referensi lain biar menambah pengetahuan kita sama-sama. Kalau di buku dia coba modul 547 5 berapa ya? Halaman 53. Aduh, sorry. Oke, mana sih dia? Link words 539 sama 538. Nah, link wordsnya ini dia pakai but, since, whereas, nevertheless, sama therefore, sama accordingly. Oke? But itu artinya tapi ya. Since dapat nggak 538 di buku? Nggak ada. Di buku tuh di modulnya 538. Ayo buka bukunya. Ada tuh. Ya, Miss. Sudah. Nah, betul kan? Di situ but, tapi, since, sejak. Kalau whereas artinya, ayo. Sebelum kita ke ini, coba lihat yang di buku dulu. Ini Yang link yang rebutan jawab. Sekarang saya lagi makan, diem be. Nanti saya jawab disalahin lagi. masih mencerna. Saya lagi makan ini, menikmati makan saya ini. Ayolah, yang lain, ayolah. Oke. Berarti nomor 3 deh, nomor 3, Rotterdam Spence. Rotterdam menghabiskan 1.245 Untuk pound. Iya, sebenarnya ini untuk pounds. setiap murid. harusnya kalimat sini per pupil, murid ya. Nah, Ya, sedangkan Sheffield menghabiskan 1.315 pound untuk tiap murid. Alright, good. Number 4 tadi ada yang mau menyahut. Alhamdulillah. Darwati suruh jawab. Tadi ada yang mau menyahut, siapa? Only 10% of firm reported that their total order book were above normal for the time of year. In addition, the CBI found that after improving in November, export order books deteriorated supply in December. Hanya 10% of firm reported dari perusahaan itu yang melaporkan bahwa total pesanan buku mereka berada di atas normal the time of year sepanjang tahun. In addition, di samping itu CBA mengetahui bahwa setelah meningkat pada bulan November, pesanan buku ekspor mengalami penurunan yang tajam pada bulan Desember. Oke. Itu suara apa? Ada good news, Miss. Iya.
Mas Jimmy bisa speaking, Mas Jimmy. Mas Jimmy, Oke, gimana? tunggu aja sampai ini on ya. Nanti jam 1 baru muncul. Jangan ngomong Tidak jatuh. tahu dia lain saya, I'm coming gitu loh, Miss. Ya Allah. Oke, in addition tuh mungkin dia lagi sibuk sih kayaknya. In addition bisa juga selain itu bisa juga di samping itu ya. Sebagai tambahan juga boleh. Jadi in addition tuh boleh sebagai tambahan juga. Oke, number 5. Gampang nih number 5. Siapa nih yang mau menjawab nomor 5? Antara Mbak Endang, Mbak Sini, Mbak Utin. Yuk. Mbak Utin udah nggak aktif di Messenger. Ada yang menjawab nomor 5? Kalau enggak, kita sama-sama aja. Aduh, kalau gitu saya lagi loh. Hayo. Nomor 5 ya, Miss. Ya, nevertheless. Spanish law. Nevertheless, ya. Di bawah pemerintahan Spanyol, undang-undang, Ya, law, constitution. Iya, konstitusi atau undang-undang. Renfe adalah perusahaan komersial mandiri, independen, tidak tergantung pada negara. Iya. Sebut aja semuanya. Nevertheless. Namun Mm-mm. perusahaan ini mempunyai kontrak dengan pemerintah Mm-mm. yang membuatnya Commenting spesifik. yang membuatnya bertanggung jawab secara khusus untuk keuangan. Ya, betul. To specific and financial target secara khusus terhadap keuangan ya, boleh. Good. Oke, I think 5 numbers are enough untuk kita bahas masalah itu. Yang jelas kita identify link word itu sebenarnya sama kayak conjunction ya. Kalau sekarang kita sebelumnya kata penghubung, linking words. Tapi di sini dia masih menggunakan link words. Misalnya but di sini, nah salah satu contohnya boleh kembali ke PowerPoint-nya. Also can call connectives or conjunction. Here is some linking words and example sentences. Jadi bisa disebut connectives atau conjunction. Contohnya for, mengapa mesti fanboys di sini ya? Kayak fanboy EXO aja. Fans love to watch Jen for she play piano beautifully. Misalnya Itu for salah, Miss. Kalau mau cewek itu Lisa garisnya. oh fanboys tuh Atau ya Jennie. oke. Kalau ya oke. I'm not a K-pop lovers, just watching the Korea. Me too. Saya juga nggak tahu. Oke, jadi di sini for bisa and nor. Nor itu he hasn't taken piano lesson nor does he need to. Nor ini diartikan apa lagi ya? Aku lupa. Ada yang bisa membantu? Apa, Miss? Nor. Sekaligus gitu loh maksudnya. Boleh. Dua-duanya. Iya, betul. Kayak maupun ya, as well as. Oke, bisa. Betul. As well as, but tapi udah or itu berarti dia kalau mau lebih dibahas jauh lebih contraction or choose option. Misalnya yet itu bisanya di kan dia dipakai di perfect belumnya, misalnya have done Paul arrive yet, udah sampai atau belum. So misalnya I look a lot, jadi ingat ya yet itu digunakan cuma di negatif sama pertanyaan. Oke, kalau di past perfect dia semua termasuk conjunction. Nah ini nih salah satu contohnya. Yuk kita sama-sama baca dulu. Untuk kita masih ada waktu nggak ya? Oh, masih 5 minutes. Ya masih bisa kok, 5 until 10 minutes ya. Coba kita boleh diperhatikan dulu. Ini examplesnya. Ini ada beberapa. Ayo dipilih untuk di. Oh, kita suruh bikin
Enggak, dibaca aja dulu sama diterjemahkan. Oh, ya udah. Ayolah Miss, waktunya tinggal 5 menit. Yang lain tidak mau menjawab. Sudahlah. Mbak Ari mungkin masih on. Oh ya silahkan. Nanti Mbak Eka nomor 3. Therefore. Ya saya istirahat dulu. Ya, biar enggak. Oke, Mbak Ari nomor 1 yuk. Can you try to answer? Where's is used to show contrast. Kontras. Contohnya kalimatnya. Ini kalimatnya. Ini kan penjelasan. Ini kalimatnya. Oh, bikin kalimat gitu. Enggak, ini udah kalimatnya. Iya. Sisa dibaca sama diterjemahkan. Ayo. She always behaves compassionately everyone. Her mother is brutal entirely. Oke. Dia selalu Behaves. berperilaku ya. Iya, betul. Berperilaku compassionately. Apa Miss? Bisa baik, penuh kasih sayang. Compassion kan kasih sayang tuh. Dia selalu berlaku Berbelas kasih baik. boleh kepada tiap orang. Sedangkan ibunya Brutal. entirely itu Kasar ya berarti. entirely itu Entire itu sepenuhnya gitu. Jadi kita nggak perlu artikan. Malah lebih kasar. Ya. Kayak film Ibu Tirin, brutal entirely. Sedangkan berarti dia menjelaskan tentang kontras ya. Betul. Thank you. Number 2 siapa? Mbak Darwati. Kalau linking words kita pakai untuk introduce apa? Hai. Oke, nanti aja ya, coba. Let me. Despite is used to introduce a fact that's sharp contrast with another fact. Berarti despite sama ya, dia juga tentang kontras. Contohnya, despite all her faults, everybody likes him. Misalnya meskipun dengan kesalahan-kesalahannya atau terlepas dari semua kesalahannya, tiap orang tetap menyukainya gitu. Kok dia likes him terus di sini her ya? Oh, maksudnya kayak gitu. Harusnya di sini her. Terus number 3 therefore. Ayo Mbak Eka silahkan, your turn. Therefore. Mbak Eka lenyap. Therefore is used to let me nanti kalimat lain lagi yang baik. Therefore itu is used to show the result or effect of an action, menunjukkan hasil atau efek dari sebuah kejadian. Misalnya she came first, therefore she got a good seat. Dia datang pertama kali atau dia datang duluan, oleh karena itu dia mendapatkan tempat duduk yang bagus. Kayak gitu. Weather. Mbak Endang bisa membaca weather? We use weather ketika apa? Yeah, Miss. Oke, weather. Weather. We use weather when we report questions. Okay. And the sentence, whether you drive fast or slow, please drive carefully. Okay. Weather itu apa? Apa? Artinya yuk. Walaupun ya, Miss. Ya, apakah? Apakah kamu? Nih, kita menggunakan ketika kita melaporkan pertanyaan. Whether you drive. Whether itu apakah kamu mengendarai? Maksudku bukan weather itu apa. Weather itu artinya udah apakah atau apa. Udah apakah apa mengendarai. Kamu mengendarai cepat atau lambat, silakan
mengendarai dengan hati-hati. Alright, good job, thank you. Kayak kalimat tanya, Miss. Iya, dia lebih ke statement. Whether you drive fast or slow, please drive carefully. Apakah kamu mengendarai? Itu bukan Kayak tanya, Mbak. pernyataan gitu ya, Dia Miss. cuma mengingatkan. Iya, apakah kamu ya kayak gitu Kayak mengingatkan. nggak peduli kamu tuh Ya, cepet atau Kayak lambat, yang penting kamu kalimatnya hati-hati seperti look itu ya, at Miss. you. Oke, Mbak Eka tadi Belum mau kabur cepet, nomor 3 lu mau udah aku lambat, bahas. itu maksudnya. Tadi Iya, nomor mau 3 udah cepat aku mau lambat bahas. mungkin gitu ya. Mau cepat Yang mau penting lambat. hati-hati. Ya, betul begitu. Sama kalau kita bilang whether or not, apakah whether it is okay atau enggak, apakah ini bagus atau enggak. Nah, kita tetap gitu. Tadi Mbak siapa lagi? Mbak Eka tadi aku udah Tadi suruh jawab nomor 3. tapi nggak aku udah jadi ya? baca, iya. Pilih aja selebihnya nomor after atau yang lain terakhir. Saya lah after lah, Miss. Oke, bisa. After tell us about order or sequence. Sequence The ya. day after tomorrow is Mary birthday. Lusa adalah hari ulang tahun Mary. Iya. Gampang banget ya, setelah the day after tomorrow itu lusa ya, betul. After ini bisa menunjukkan kata setelah, besides itu, di samping itu, unlike, seperti tidak seperti, misalnya ini kan Hana is completely unlike, dia tidak seperti ibunya. As if, jika, even if, walaupun, bahkan, even if, bahkan, jika, bahkan jika kamu naik taksi, Menggunakan taksi, kamu kamu tetap akan tertinggal pesawat, ketinggalan pesawat. ketinggalan pesawat. Begitu. Oke, ini semua linking words conjunction. Oke, dan I think ya kayaknya itu kita berarti yang tadi ada linking salah satu language point yang belum kita bahas, berarti dia masuk di pembahasan modul selanjutnya. Oke, di next meeting. Gak kerasa ya udah pertemuan ke-7 untuk next meeting. Ini yang infinitif ya. Ada pertanyaan nggak so far about process report? Tidak, Miss. Nggak ada ya. Terus thank you so much untuk yang berpartisipasi malam ini, sama yang juga text, chat. Really appreciate, walaupun Mbak Masnya juga udah capek, tapi tetap semangat, good job. Semangat, berapa meeting lagi nih, oke? Terus marhaban ya Ramadan ya, Mas? Ya, aku baru mau bilang marhaban ya Ramadan ya. Sahur pertama di Taiwan. Saya udah sahur. Iya. Sahur lagi nanti, Mbak. Marhaban ya Ramadan semuanya. Iya, mohon maaf pertanyaan nggak muncul. kalau ada Tadi saya dari salah. toilet, I'm sorry, perutku Nggak mules. apa-apa. Seandainya nggak ada corona ya, kita bisa have breakfasting together di mana gitu. Tapi karena kayak sepertinya belum memungkinkan, atau nanti mungkin ada rencana. Bukber ceritanya, Miss. Iya, kalau Bukber di misalnya rumah masing-masing. Miss. Bu, itu namanya bukan bukber, Dar. bukber pun online ya. Bukbernya itu LDR loh. Alright. Oke. Nah, ya kalau nggak ada pertanyaan, kayaknya juga mbak-mbaknya mau istirahat untuk besok, apalagi mau persiapan buat Terus sahur. kalau istirahat nanti nggak bisa bangun sahur. Kok tahu? Iya, Mending betul. nunggu sekalian itu aja. Iya, betul Azan sekali. subuh sekalian. Soalnya saya itu sekalian, Miss, biasanya itu. Nunggu Iya, sahur, subuh, baru tidur. sambil nonton drakor The Oh, saya World tidak of pernah nonton Marriage. drakor. Oh, itu mah bikin panas itu. Saya Iya. Dan nonton saya tidak menontonnya. film horor, Miss. Iya. Nah, itu mah juga kisah cintanya horor horor. Iya, itu lebih dari horor itu mah. Udah bikin tensi Miss ya. nggak suka nonton horor ya? Coba nonton Ellie, Miss. No, I'm scared. It's my life is already scary. So I don't need Yang to tidak perlu watch. dilihat itu adalah kisah cinta yang tidak bahagia kayak drakor yang ada Iya, drakor itu. betul, Itu nggak usah betul. ditonton, That's itu it. nyakitin. Bikin naik tensi ya. Kalau Oke. film hantu nggak usah takut, Miss. Hantunya kan palsu, kayak cintanya gebetannya Darwati. Darwati. Gue lagi. Thank you loh, Kak. Iyalah. Absen kali Sabar. kau padaku. Mbak Darwati. Ya. Aku absen terakhir ya ini. Mbak Darwati, Mbak Eka, Mbak Enda, Mbak Fitri, Mbak Ari, Mas Jimmy, Mbak Luki, Mbak Sini, sama Mbak Utin. Oke. Terus berarti Mbak Yeni yang nggak hadir
sama tadi yang datang. Munir. Oke. Thank you so much for this evening. Terus if there is no question, I think that's all. Oke, Miss. Thank Okay, you. happy sahur ya teman-teman. Goodbye. See you. Bye, Miss. Night. Have a good sleep. Good night. Nggak sleep, sahur, Miss. Ya sahur. Alright. Bye bye. Bye.